guys, welcome back to my channel. Di video saya kali ini, saya akan membagikan resep jajanan tradisional Nusantara. Namanya pastel basah. Pastel basah yang akan saya buat ini saya isi dengan beberapa bahan ya. Beberapa bahan yaitu wortel, kentang, dan daging sapi. Oke, kita langsung aja ke tutorialnya. Bahan untuk membuat pastel basah yang enak. Ini ada terigu protein sedang ya. Saya memakai terigu segitiga 250 gram, mentega 25 gram atau setara dengan 2 sendok makan. Coarse fat 25 gram juga setara dengan sendok makan, 2 sendok makan. Kalau tidak ada coarse fat bisa diganti dengan mentega putih atau mentega biasa kuning seperti ini ya. Gula pasir setengah sendok makan atau setara dengan 13 gram, kaldu bubuk 1 sendok teh, garam sepertiga sendok teh, telur 1 butir. Ini saya pakai yang kecil ya. Tadi saya timbang ada 58 gram. Air mineral 50 ml setara dengan 6 sendok makan. Langkah yang pertama, kita akan mencairkan mentega. Kita gabung dengan coarse fatnya ya, kita cairkan bersama. Tapi kalau misalnya terus coarse fatnya nggak ada, diganti dengan mentega putih. Mentega putihnya jangan dicairkan ya, nanti diuleni bersama tepung lainnya. Nah, ini akan saya panaskan, tapi nggak boleh sampai terlalu mencair semua ya. Jadi setengah mencair nanti saya akan matikan api kompornya. Nah, gini aja. Sampai seperti ini aja, kita matikan api kompornya. Kemudian kita aduk-aduk. Coarse fat dan mentega yang sudah kita cairkan tadi ya. Ini kita dinginkan dulu. Nah, setelah dingin kita akan membuat adonannya. Ini terigunya kita masukkan dulu. Saya buat lubang tengah gini. Selanjutnya kita masukkan gula pasirnya, kaldu bubuk, garam, dan telur. Ini juga kita masukkan sekalian ya, mentega dan coarse fat yang sudah dicairkan. Tapi kalau misalnya coarse fatnya nggak ada, langsung dimasukkan sini ya, mentega putih misalnya diganti dengan mentega putih. Air mineral. Langsung kita uleni semua ya. Nah, kita uleni seperti ini ya, sampai kalis, sampai tidak menempel pada tangan dan wadahnya ini. Nah, ini setelah kalis gini ya, kita akan mendiamkan selama sekitar 1 jam. Saya masukkan plastik ya. Nah, saya akan diamkan sekitar 1 jam. Selanjutnya kita akan membuat isi pastel basah atau semacam rogut. Ini ada wortel. Tadi sebelum saya bersihkan ada 125 gram. Sudah saya potong-potong dan saya cuci ya. Kentang 125 gram dan sudah saya potong-potong. Daging sapi
yang sudah saya rebus ya, ini ada 100 gram, sudah saya potong-potong juga. Tetapi kalau kalian misalnya mau ganti daging sapi ini dengan daging ayam, ya boleh aja. Bumbunya bawang putih 4 siung ya, ukuran besar, daun bawang putih ya, daun prei 1 batang sudah saya iris-iris, seledri 1 batang juga sudah saya iris-iris, merica bubuk setengah sendok teh, garam 1 sendok teh, gula pasir 2 sendok makan, kemudian ini kaldu bubuk 1 sendok teh, dan MSG atau penyedap setengah sendok teh. Untuk pengentalnya saya memakai tepung maizena 2 sendok makan, nanti saya campur dengan air dulu ya. Dan ini minyak goreng untuk menumis dan menggoreng pastelnya nanti. Kita tumis bawang putih ya, yang sudah saya rajang halus. Saya nyebutnya halus, kalau ada yang lebih halus lagi ya apa ya. Nah ini sudah berwarna agak kecoklatan ya, kita masukkan daging sapinya. Saya tambahkan air ya, tadi lupa gak saya sebutkan. Ini ada sekitar 150 ml, tapi saya akan kasih beri sedikit dulu. Oke, saya campur semua ya. 150 ml. Kita biarkan mendidih dulu dan dagingnya menjadi lebih empuk lagi. Nah, ini wortelnya masuk, kentang masuk, merica bubuk, gula pasir, garam, kaldu bubuk, dan MSG. Kita aduk-aduk dan kita biarkan sampai sayurnya ya, wortel dan kentangnya menjadi empuk. Ini airnya sudah menyusut ya, saya akan masukkan daun prei atau daun bawang putih ya. Masuk, lanjut daun seledri. Daun seledri ini opsional ya, kalau misalnya nggak suka ya nggak apa-apa, nggak usah dikasih daun seledri, tapi ini saya suka. Nah ini saya akan masukkan tepung maizenanya ya. Kita masak lagi sampai benar-benar mengental adonannya dan kering. Nah ini adonan yang tadi saya diamkan sudah 1 jam, dan saya akan segera mencetak dan membentuk pastelnya. Rogutnya yang sudah saya masak tadi sudah dingin, dan ini telur rebus sebagai pelengkap isi pastelnya. Dan ini ada alat yang sederhana, saya cuma punya yang manual ini ya, dan saya akan memipihkan adonannya dengan alat ini. Nah ini adonannya akan saya bagi beberapa bagian, dan saya akan menggilingnya supaya nggak terlalu besar ya. Nah ini saya pipihkan. Nah ini saya pipihkan ya. Saya mulai dengan nomor 1 ya. Ini ada tanda nomor 1. Lebar apa maksudnya kan nggak terlalu tipis. Nah bisa kita ulang. Ini kayak kurang lebar. Nah segini loh. Kan ini
elastis toh adonannya. Sekarang nomor 4, langsung loncat ke 4. Dan nomor 6. Misalnya kepingin lebih lebar ya, ini kan sempit toh, nggak terlalu lebar, bisa diulang lagi. Itu ya, saya ulang di nomor 3. Jadi ketebalannya seperti ini ya. Saya pakai cetakannya ini ya, dengan mangkok. Tapi kalau mau yang lebih besar ya nggak apa-apa, silakan, monggo, boleh. Nah ini kemudian saya akan isi dengan rogutnya. Dan telurnya. Nah gini ya. Nah ditekan-tekan supaya nanti pada saat digoreng tidak buka ya, adonannya tidak terbuka. Kemudian dipilin-pilin. Nah seperti ini ya, tapi ini bukan tangan saya. Ini tangannya anak saya yang biasa dia bantu-bantu waktu saya dapat pesanan pastel basah ya. Nah bisa rapi gini, kalau saya kurang bisa rapi. Oke, kita lanjut terus. Kalau mau lebih tebal ya nggak apa-apa ya, kalau mau lebih tebal. Sekali lagi. Tarik, tekan. Tarik, tekan. Tarik, tekan. Begitu terus. Nah ini sudah jadi, ada 14 biji. Jadi ini siap untuk digoreng. Saya sedang memanaskan alat penggorengnya ya, wajannya. Ini untuk isinya masih ada, bisa membuat kulitnya ya, adonan kulitnya 1 resep lagi. Cuma telurnya memang tinggal segini. Nah ini saya akan menggorengnya di minyak yang sudah panas. Minyaknya harus banyak ya, maksudnya ini harus tenggelam. Nah cukup 3 aja. Ini cukup gini aja ya kalau mau dibuat frozen food ya. Jadi setengah matang saya angkat, terus nanti kalau sudah dingin saya taruh di kulkas. Nah kalau ini yang lebih matang ya, warnanya coklat, kecoklatan, golden brown. Tergantung selera sih soal warna. Oke, gini aja cukup. Saya akan mengangkatnya. Nah, ini pastel basahnya sudah jadi dan saya siap untuk
mencobanya. Langsung aja ya. Saya suka yang warnanya agak gosong gitu. Jadi bukan gosong, agak kecoklatan matang gitu. Empuk, perul, kulitnya empuk, tapi crunchy ya. Luarnya, dalamnya lembut. Isinya, ini loh isiannya itu gurih, dagingnya terasa, sangat mantap sekali. Untuk bentuknya ya bisa lebih besar lagi. Tadi 250 gram itu jadi 14 biji. Kalau mau lebih besar lagi jadi kira-kira 1/4 atau 250 gram itu jadi sekitar 10 gitu ya. Oh ya, kalau misalnya mau membuat banyak tapi waktunya mepet ya, maksudnya gini loh, membuat banyak tapi untuk besok pagi gitu ya. Jadi membuat sore hari, digoreng setengah matang sampai putih gitu aja. Nah besok paginya digoreng lagi, itu pasti lebih enak juga, nggak terburu-buru. Gitu aja sih tipsnya. Tadi tipsnya sudah beberapa, sudah di awal ya, sudah saya berikan tips-tipsnya. Oke, kalian wajib untuk mencoba resep ini. Jangan lupa like, comment, share, dan subscribe. Sampai di sini dulu video saya. Oke, God bless you, bye.